Anies tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Kita dapat membuktikan bahwa selama Anies memimpin DKI Jakarta, kalau kita tidak keliru, tidak pernah seorang pun pencaci maki Anies yang dilaporkannya ke pihak kepolisian sehingga ditahan dan dihukum. Tidak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Tak lupa saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Musa Minarda selalu diberi Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022, rakyat DKI Jakarta melepas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah habis masa jabatannya selama 5 tahun. Dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober inilah rakyat Republik Indonesia menerima Anies dari DKI Jakarta. Apa artinya, sahabat? Mulai tanggal 17 Oktober 2022, Anies Baswedan akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan selanjutnya, insya Allah, rakyat Indonesia akan memperjuangkan Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Sekarang pertanyaan yang harus kita berikan untuk ini, kenapa kok rakyat Republik Indonesia begitu antusias untuk menjadikan Anies sebagai milik mereka untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan? Apa sebenarnya yang ada pada Anies berupa kelebihan? Kalau kita lihat, Anies ini merupakan tokoh yang selama 5 tahun di DKI Jakarta sudah benar-benar teruji untuk menjadi milik bangsa Indonesia seluruhnya. Sesungguhnya apa yang dimiliki Anies sehingga dia mampu mencapai kesuksesan di dalam memimpin Jakarta? Apakah karena dia mampu bicara dengan menyusun kata-kata yang selalu runut, rapi, dan tidak menyinggung perasaan orang lain? Anies adalah tipe orang, tipe tokoh, tipe manusia yang tidak reaktif ketika ada serangan kiri, kanan, muka, belakang, atas, dan bawah kepadanya dari orang-orang yang tidak menyukainya. Ketika berbagai serangan datang kepadanya, dia balas dengan berbagai bentuk keberhasilan hasil kerja. Ini yang ada pada Anies. Anies tidak pernah membalas caci maki dengan caci maki. Kita dapat membuktikan bahwa selama Anies memimpin DKI Jakarta, kalau kita tidak keliru, tidak pernah seorang pun pencaci maki Anies yang dilaporkannya ke pihak kepolisian sehingga ditahan dan dihukum. Tidak pernah. Bagi Anies semua kritikan, semua serangan, semua caci maki itu dijadikannya vitamin untuk semakin bekerja keras, untuk semakin melihat, mengoreksi, mengevaluasi hasil kerjanya, dan untuk pengingat janji-janjinya kepada rakyat. Itu gunanya baginya. Sehingga ketika berakhir masa jabatan Anies, sulit orang membantah kalau dikatakan
Anies tidak sukses, sulit. Tentu ada juga yang mengatakan dia tidak sukses, terutama dari kelompok-kelompok, dari orang-orang yang tidak menyukainya. Tapi argumentasinya untuk mengatakan ketidaksuksesnya itu sangat sulit dicarinya. Sangat sulit ditemukannya. Sangat sulit dikemukakannya. Dan boleh dikatakan sangat sulit dicari-cari. Oh, ada alasan mengatakan tentu ya Anies sukses di DKI Jakarta. Seluruh wali kota dan bupati, itu ada bupati di Kepulauan Seribu, seluruhnya wali kota, sampai camat dan kelurahan, itu sentralistik dari dia. Dia yang menunjuk dan melantik bupati dan wali kota di daerahnya. Tidak sama dengan provinsi lain yang bupati wali kotanya tidak bisa dikendalikan oleh gubernurnya. Kalau itu yang dikatakan, tentu ketika tidak ada keberhasilan, juga begitu. Anies tidak bisa melemparkan ke bupati atau wali kota, camat dan lurahnya di daerah. Bahwa ketidakberhasilan itu adalah ketidakberhasilan wali kotanya. Ketidakberhasilan bupatinya. Tidak bisa. Itu adalah ketidakberhasilan Anies. Jadi berimbang. Dan ketika kelompok oposisi menghantamnya dari berbagai sisi, hantaman itu tidak bisa dilemparkannya ke bupati wali kota. Dia tanggung sendiri. Jadi argumentasi apa yang harus diberikan kepada Anies terhadap hal ini? Tidak bisa. Ketika sekarang berhasil dia memimpin DKI Jakarta, dia tidak pernah mengatakan keberhasilan itu karena dia, tapi karena timnya yang bekerja siang dan malam. Sulit kita yang bisa bersikap seperti Anies. Tidak reaktif, tidak membalas ketika diserang. Anies membalasnya dengan hasil kerja nyata untuk rakyatnya. Anies membalasnya dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Dan dapat kita bayangkan nanti ketika Anies memimpin Indonesia, betapa nanti Indonesia akan memiliki seorang pemimpin yang benar-benar merasakan keluhan rakyat. Tidak hanya mengupayakan pencitraan melalui media sosial, melalui media massa, atau melalui pidato-pidato. Tidak itu, tetapi melalui kerja nyata. Memang banyak yang mengkhawatirkan pada awal-awalnya dulu, pada awal-awalnya Anies memimpin DKI Jakarta. Kalau Anies hanya hebatnya berpidato, hebatnya menyusun kata-kata, tapi tidak hebat menyusun kinerja. Tetapi ternyata selama memimpin Jakarta, Anies tidak berapa kali berpidato. Jarang sekali dia berpidato. Yang banyak dia adalah bekerja bersama timnya. Anies diakui oleh luar negeri, oleh negara-negara lain, bahwa kota Jakarta ini adalah kota yang diakui oleh dunia sebagai kota yang berhasil dibangun oleh pemerintahan Anies dengan baik, dengan sukses. Jadi kalau Anies selama menjadi gubernur DKI jarang berpidato di Jakarta, tetapi dia memang lebih banyak berbicara di luar negeri. Entah mungkin karena dia memang punya wawasan luas sebagai seorang doktor, sebagai seorang mantan rektor, sebagai seorang mantan aktivis. Tidak tahulah. Tapi yang jelas diakui oleh dunia kemampuan Anies memimpin Provinsi DKI Jakarta. Kita tentu juga berharap kepada warga DKI, janganlah terlalu bersedih warga DKI Jakarta melepas kepergian Anies. Sebab Anies akan disambut oleh warga negara Indonesia yang di dalam Indonesia ini adalah juga DKI Jakarta. Yang sampai saat ini DKI Jakarta masih tetap sebagai ibu kota negara Republik Indonesia yang resmi.
Istana Negara masih di Jakarta. Kantor-kantor menteri masih di Jakarta. Monas menjulang tinggi masih di Jakarta. Sahabat BN, ketika Anies dituding sebagai pemimpin yang intoleran, yang mengakui dia toleran itu bukan Anies, tetapi tokoh-tokoh agama yang ada di Jakarta. Ada malah tokoh agama yang mengatakan dari 10 orang gubernur di DKI Jakarta, Anies yang paling perhatian pada agamanya. Ada malah yang memberikan gelar kepada Anies sebagai bapak kesetaraan. Dan ada juga tokoh agama yang mengatakan bahwa selama Anies memimpin Jakarta, Anies bukanlah mereka rasakan sebagai pemimpin yang lupa kacang dengan kulitnya. Tetapi Anies tetap menyamakan antara satu agama dengan agama lain. Jadi bukan Anies yang menyebutnya. Sahabat BN, kita ucapkan selamat berpisah Anies dengan warganya di DKI Jakarta. Dan selamat bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menerima Anies sebagai calon pemimpinnya untuk tahun 2024 sampai 2029 nanti. Doakan Anies agar tetap menjadi Anies seperti yang sekarang, seperti yang 5 tahun memimpin Jakarta ini. Kalau perjuangan rakyat Republik Indonesia nanti berhasil diridhai Allah Subhanahu wa taala, Anies memimpin negara Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.